Malam itu, aku tidak tidur. Tubuhku rebah, tapi pikiranku berlari kemana-mana. Apakah benar aku sudah sejauh ini, bertahan dalam rumah yang perlahan menjadi asing, demi seseorang yang bahkan tidak mau jujur? Aku ingin membenci Alex. Tapi kenapa? Perasaan ini tetap mengikatku padanya, meski luka makin dalam. Aku tahu, jika aku tidak bergerak, aku akan hancur. Aku harus tahu kebenarannya. Semuanya. Tentang Tania. Tentang Alex. Tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Alex masih tidur. Aku memandang wajahnya yang dulu membuatku merasa tenang, tapi kini malah menggetarkan hatiku dengan ketakutan dan kecurigaan. Pagi itu, aku membuka laptopku. Kubuka tab baru dan mulai mencari nama lengkap Tania, profil media, sosialnya, bahkan akun LinkedIn-nya. Aku pelajari gerak-geriknya, tempat ia check-in, foto-fotonya, komentar orang-orang di unggahan terakhirnya, dan kemudian aku menemukan sesuatu. Ada satu foto yang ia unggah 3 minggu lalu. Captionnya, "Sometimes you find comfort in someone you're not supposed to fall for." Yang membuat nafasku tercekat bukan captionnya, tapi jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan pria dalam foto itu. Aku mengenali jam itu. Jam hitam dengan retakan kecil di sisi kirinya. Jam yang kubelikan untuk ulang tahun Alex 2 tahun lalu. Jam yang selalu ia pakai. Tanganku gemetar. Aku simpan foto itu. Aku screenshot komentar yang muncul, salah satunya dari teman Tania. "Aduh, udah resmi belum ini? So sweet banget lihat kalian." Aku merasa tubuhku mati rasa. Tapi bukan saatnya menangis. Kalau aku mau menyelamatkan diriku sendiri, aku harus menghadapi semuanya. Hari itu aku sengaja memberanikan diri datang ke kantor Alex, dengan alasan ingin mengantar makan siang. Aku tahu ia akan heran, karena aku sudah lama tidak melakukannya. Tapi aku ingin melihat, aku ingin tahu, aku ingin mendengar sendiri dari orang-orang di sekitarnya. Setibanya di lobi, resepsionis menyambutku ramah. Tapi yang mengejutkan adalah, ketika aku menyebut nama Alex, dia sempat terdiam, lalu bertanya, "Maaf, Ibu, Sinta ya? Istri Pak Alex?" Aku mengangguk. Ia tersenyum canggung. "Oh, saya kira, bukan. Soalnya biasanya yang sering datang, bukan Ibu." Hatiku mencelos. Tapi aku tetap tersenyum. Aku tidak ingin menunjukkan apapun. Aku hanya menjawab, "Saya cuma kangen suasana kantor. Dulu saya sering nganter makan, sekarang mau nostalgia sedikit." Ia tertawa kecil. Mungkin tidak tahu bahwa tawanya adalah tusukan kecil di jantungku. Saat aku berjalan menuju ruang kerja Alex, langkahku perlahan melemah. Tapi aku kuatkan hati. Aku mengetuk pintunya. Alex tampak kaget melihatku. "Sinta, ngapain?" "Kesini." Aku mengangkat kantong makanan. "Ngantar makan siang." Ia memaksakan senyum. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah tumpukan berkas di mejanya dan satu foto kecil dalam bingkai yang tidak pernah ada sebelumnya. Foto itu, foto Tania, bersama seekor kucing, berpose di taman yang sama seperti di unggahan Instagramnya. Dan aku tahu pasti, itu bukan sekadar dekorasi meja kerja. Hatiku mencelup ke lautan yang dingin, tapi aku tidak boleh tenggelam. Belum sekarang. "Makasih, Yasin. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba ke sini?" Suara Alex terdengar waspada, bahkan terlalu waspada. Aku menatapnya lama, dan aku hanya menjawab pelan, "Nggak apa-apa, aku cuma pengen tahu, kamu masih ingat aku ada." Dan sebelum ia sempat menjawab, aku berbalik pergi. Hari itu aku sadar, aku tidak hanya sedang berperang, mempertahankan rumah tangga. Aku sedang berjuang, agar diriku tidak hancur dalam kebohongan yang terus ditutupi oleh orang yang paling kucintai. Aku pulang dengan dada sesak, tapi untuk pertama kalinya, aku punya arah. Aku akan cari tahu semuanya, sampai ke akar. Kalau aku harus melepaskan, aku akan melepaskan dengan kepala tegak, bukan karena aku disingkirkan,
Malam itu, sebelum tidur, aku mengambil map biru berisi hasil pemeriksaan kesuburanku. Kutaruh di meja kerja, di samping bukti-bukti tentang Tania yang sudah kukumpulkan. Dan aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan ungkap semuanya. Kalau dia yang mandul, dia yang harus bertanggung jawab.